Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 11 kelas 99A Kabupaten Pasuruan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SDN Wates 3 Kecamatan Lekok. Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Rabu 21 Agustus 2024 kita semua berkumpul di ruang kelas 5 SDN Wates 3 untuk mengikuti bersama-sama acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kelas 99A Kabupaten Pasuruan. Bapak Ibu CGP, terima kasih panjenengan sudah bersedia hadir di tempat kami. Seperti inilah hunian kami. Walaupun di sini tepi pantai, ya, panas, namun insya Allah sepanjang perjalanan menuju ke sini tadi, bagi Bu Gita yang dari SDN Kronto dan juga Bu Dia yang dari SDN Wonorejo 1 Kecamatan Lumbang, insya Allah karena belum terbiasa mungkin dianggap seperti jalan-jalan menuju Los Angelesnya Lekok. Ya, very spektakuler menurut Bu Gita. Bapak Ibu SDN Wates 3, ini sebelum acara kita mulai, saya perkenalkan dulu. Di sebelah kiri kami ini adalah Ibu Gita Mas Uda. Ibu Gita ini mengajar di SD Kronto 3 Kecamatan Lumbang. Di sebelah kanan saya ini ada Bapak Samsul Arifin. Beliau sangat sudah kita kenal, karena memang beliau dinasnya di SD Rowo Gempol 3 Kecamatan Lekok. Kemudian di sebelah kanan Pak Samsul ada Bapak Adi Pramono. Bapak Adi Pramono ini juga mengajar di SDN Tambak Lekok 3 Lekok. Lalu di samping kanan Pak Adi, ya, itu adalah Bu Mauludia. Ya, biasa kami sapa dengan Bu Dia. Beliau adalah Ibu Mauludia. Ya, Bu Dia memang lahir di bulan Maulid, ya, leres. Iya, jadi seperti itu. Ya. Nah, Ibu Maulidia ini mengajar di SDN Wonorejo 1 Kecamatan Lumbang, Bapak Ibu. Jauh sekali. Menurut saya, perjuangan saya dari rumah menuju Wates 3 yang membutuhkan waktu 30 sampai 35 menit itu kami rasakan cukup jauh. Tapi andaikan Bapak Ibu rute menuju Kecamatan Lumbang, yaitu SD-nya Ibu Dia, sangatlah luar biasa. Bisa sampai di SD itu, SD di mana tidak ada air, di mana muridnya setiap harinya itu cuci muka sampai di SD dengan keadaan yang berseragam. Itu sesuatu hal yang spektakuler, yang luar biasa. Seperti itu. Jadi kemarin keprihatinan saya terhadap murid-murid di Wates ini karena tidak bersepatu, ya, masih terdapat yang bersandalan, itu ternyata sungguh bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan yang ada di puncak gunung sana. Seperti itu Bu Dia, ya, bukannya membanding-bandingkan, tidak, tetapi saya untuk diri saya sendiri, saya tidak perlu mengeluh karena di lain tempat ada yang lebih parah dari saya. Jadi saya tidak mengeluh, melainkan harus mensyukuri, lebih bersyukur lagi atas nikmat tersebut. Begitu ya Bu Dia? Bu Dia ini mengajar PAI di 2 lembaga.
Nyai. Betul ya. Beliau ini Bapak Ibu guru spiritualnya CGP kami. Seperti itu. Oke. Ya. Nanti Bu Dia akan menyampaikan budaya positif, berbagi praktik baik, nanti sesuai dengan materi yang sudah masing-masing oleh CGP kami akan disampaikan sesuai dengan bagian-bagiannya nanti. Kemudian yang terakhir yang ada di sebelah selatan sendiri itu Bapak Ibu tentunya sudah kenal. Bu siapa? Hari ini lupa. Kemarin tak ingat. Tadi ingat Bu. Tadi ingat ayo. Paling tadi tidak berjabat tangan Bu. Ya belum ya. Yang paling selatan itu adalah Bu Nila Wijayanti. Bu Nila ini setiap harinya mengajar di SDN Rowo Gempol 1 Kecamatan Lekok. Nah, Bapak Ibu, itu tadi perkenalan singkat ya dari kami. Saya selaku moderator ya, yaitu pengajar praktik untuk CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan kelas 99A. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita mulai acara ini agar cepat selesai dan beliaunya nanti mungkin bisa beramah tamah dengan kita semuanya. Sebelum itu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratika fi hadzal zamani wa aqwanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Baik, untuk sesi pertama pemateri akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Adi Pramono dari UPT Satuan Pendidikan SDN Tambak Lekok 3. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Bu Ari selaku pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ari Kurniawati sekaligus pengajar praktek CGP Angkatan 11 kelas 99A Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SDN Wates 3 Kecamatan Lekok. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kenikmatan untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita jumlahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya telah di yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, di sini sebenarnya saya tidak merasa paling pintar karena kita juga melalui proses pendidikan. Jadi kita masih proses belajar, makanya dinamakan pendidikan guru penggerak. Jadi tahapan-tahapan sudah kami lalui, meskipun ini masih belum seberapa ilmu yang kita dapatkan, tapi paling tidak dari hasil kami melakukan diseminasi ini mungkin mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan Bapak Ibu, terutama di bidang pendidikan yang sehari-hari kita naungi bersama. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya.
Ini Bapak Ibu, perkenalkan ini Bapak fasilitator kami. Beliau orang Sampang, namanya Pak Rasidi MPD. Logatnya kental Bu. Jadi kalau kami mengadakan rukol itu, beliaunya itu logatnya kelihatan banget kalau asli Madura gitu. Berikutnya Bu Yuli. Nah ini yang selalu mendampingi kita di angkatan 11 ini, beliau adalah Bu Arika Kurniawati yang sekaligus sebagai Ibu Kepala Sekolah Panjenengan di Wates 3. Berikutnya, ini profil saya Bu. Jadi foto ya nanti mungkin sudah di bagian masing-masing. Nah, jadi ini profil saya. Nah, ini foto saya di depan kantor Bapak Ibu. Waktu itu saya lagi baru selesai jahit bajunya Pak, jadi tak buat profil baju baru, jadi sekalian promo. Jadi mau bajunya baru selesai, terus saya minta bantuan teman-teman untuk foto di depan kantor. Berikutnya, di sini yang pertama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang disiplin positif. Yang pertama, menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, yaitu menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku pada manusia. Nah, di sini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu semua. Nah, jadi yang sudah bergandengan, kita coba Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti 2 orang ini kita praktek. Yang ada A dan juga ada Ibu B gitu ya. Setelah itu kita membayangkan sambil memejamkan mata. Ya, jadi saya minta bantuan jenengan. Pak, saya dengan siapa? Nah, ini dengan Pak Zaini ya. Jadi Bu kita dengan Ibu. Jadi nanti kita bermain sebentar. Bukan bermain. Ya guys, yang punya bebek kelompak. Baik Bapak Ibu, saya minta panjenengan untuk memejamkan mata sebentar, terus membayangkan sambil mengepal tangan, menggenggam tangan. Kira-kira Anda membayangkan posisi di tangan jenengan yang mengepal ini adalah barang yang paling berharga menurut panjenengan. Silakan dipikirkan dengan gini. Anda tentunya mempunyai barang yang paling berharga. Sekarang Pak? Iya sekarang Pak. Jangan nunggu besok. Kalau besok waktunya sudah habis. Monggo dilakukan. Sudah dikepal, terus matanya dipejamkan dulu sambil dibayangkan bahwa yang di tangan jenengan semua itu adalah barang yang paling berharga. Berikutnya ini ada peserta yang satunya yaitu ini ada pertanyaan gini Pak. Kira-kira kalau ada teman jenengan yang ada di posisi jenengan itu ya B, peserta B maksudnya, teman B itu dia ingin berusaha mengambil barang yang ada di genggaman jenengan dengan berbagai cara, bisa merayu atau paling ekstrim adalah menghardik. Jadi kira-kira apakah jenengan tetap mempertahankan apa yang ada di genggaman jenengan atau jenengan akan luluh dengan atau rayuan atau cara yang disampaikan oleh teman jenengan tersebut. Kalau sudah Bapak Ibu sudah dilakukan. Kalau sudah, saya minta pendapatnya salah satu dari panjenengan semua.
kira-kira bagaimana? Monggo Pak Samsul mungkin. Maju ke depan. Maju ke depan. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya genggam tadi merupakan bolpen. Karena bolpen itu sangat berharga bagi saya. Ya, siap Pak Samsul. Bisa tanda tangan kontrak, ya. Pokoknya sangat berharga. Bisa tanda tangan SK, ya. Tanda tangan di bank, ya. Makanya saya merasakan yang saya genggam tadi adalah bolpen. Terus kalau memang ada orang yang memaksa untuk mengambil bolpen saya berikan. Gitu ya Pak ya. Alasannya kenapa Pak? Karena bolpen itu tergantung siapa yang megang. Oh, oke. Siap. Gitu. Jadi saya serahkan, sekalipun itu sangat berharga bagi saya, tapi belum tentu itu berharga bagi yang ngambil itu. Dan tidak bisa mewakili sekalipun tanda tangan saya misalnya, tidak bisa. Makanya tetap bukannya saya mempertahankan, kalau memang dia membutuhkan saya berikan. Itu yang saya angan-angan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada ibunya yang bisa mewakili. Ini yang maju ya? Oh kita? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya pegang adalah keluarga saya. Keluarga saya satu-satunya sekarang yang tersisa adalah ayah saya. Beliau sudah sepuh, jadi beliau saya pegang terus. Jika ini saya lepas, saya tidak mau melepaskan. Saya tidak mau melepaskan. Kecuali ini tidak berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, ini berhubungan dengan duniawi ya. Saya tidak mau melepaskan beliaunya. Jadi saya pegang terus. Ngaten Pak Andi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik Bu, mungkin berikutnya Bu Yun. Oh yang di bawahnya. Nah ini. Nah itu membuka kepalan tangan Anda. Jadi ada beberapa persepsi ya Bu. Yang kedua, mengapa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Atau yang nomor dua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang bisa mengendalikan atau yang menjadi kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Nah, jadi di sini muncul setelah jenengan tadi mempraktekkan sesuai dengan yang saya minta bantuan tadi, maka berikutnya Bu Yuli. Nah di sini kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Samsul dan Ibu kita. Yang kedua, yang ketiga, antara yang bersedia membuka atau yang tetap bertahan untuk menutup kepalan tangannya. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara agar kepalan tangan tersebut bisa terbuka? Nah, di sini itu kembali lagi tergantung pada diri kita masing-masing dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Maksudnya begini, berikutnya Bu Yuli. Nah ini, yang tadi Atasnya. Yang atasnya. Nah ini nomor 9 ya. Jadi sebenarnya
yang mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Kita tidak bisa terpengaruh karena itu adalah barang kesukaan jenengan. Tapi yang disampaikan Pak Samsul tadi berarti intinya Pak Samsul itu masih kurang dalam mengontrol dirinya karena itu barang kesukaan. Kalau menurut saya sendiri pribadi itu kalau barang kesukaan itu rasanya kalau mau dibagi ke teman atau siapa itu berat Pak, karena terus terang barang tersebut mempunyai sejarah bagi kita, makanya kita merasa barang itu sangat berharga. Jadi seperti itu. Berikutnya Bu Yuli. Nah, ini teori kontrol sesuai dengan psikiater dan dokter pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya yang kemudian berkembang dinamakan choice theory yang meluruskan beberapa mikrosepsi. Mikrosepsi itu artinya kesalahpahaman tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi begini, suatu ketika saya ambil contoh ini di sekolah saya, kayak kemarin itu peringatan Agustus, saya mencoba untuk merayu murid saya, Bapak Ibu. Anak-anak, ini sudah mau mendekati Agustus, biasanya itu ada lomba kegiatan gerak jalan atau lomba di tingkat kecamatan. Kira-kira, ya saya coba merayu mereka. Kira-kira ada enggak yang ingin ikut selain kelas 6? Karena ya terus terang yang prioritas memang kelas 6 saya ikutkan. Kemudian saya merayu di kelas 5-nya dan 4. Ternyata dari sekian banyak siswa kelas 4 dan 5 itu tidak semuanya itu mau menuruti sesuai permintaan saya. Nah, disinilah miskonsepsi ilusi guru itu mengontrol murid, karena tidak semua murid itu menuruti apa kemauan guru. Mereka juga punya pemikiran sendiri. Jadi akhirnya saya memahami dengan berbagai alasan Pak Guru. Nanti saya kalau ikut, saya biasanya tidak dibagi sama bapak saya. Pak Guru, saya kalau ikut takut capek, sakit, siapa yang tanggung jawab? Dengan berbagai macam alasan. Begitu juga yang ikut, saya mau ikut Pak Guru, alasannya kenapa nak? Saya pingin jadi polisi Pak Guru, saya pingin kalau lihat orang baris itu seneng Pak Guru, kelihatan rapi, saya pingin jadi seperti mereka. Nah, berikutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini kemarin saya mencoba menyampaikan terkait juga dengan perlombaan. Jadi mungkin Bapak Ibu kemarin mengalami di lembaga. Jadi saya gini Bapak Ibu, anak-anak, jadi mereka tak iming-imingi dengan nanti kalau juara lomba baris mau kemana atau minta apa? Pak Guru, saya mau ke Banyu Biru Pak Guru. Oh tak liburan Suropati Pak Guru. Ya wis, dengan syarat paling tidak kamu mendapat juara 1, 2 atau 3. Seperti itu. Oke Pak Guru. Nah, ternyata ada beberapa itu yang ternyata teori-teori ini itu salah Bapak Ibu. Jadi kita memberikan stimulus atau rangsangan berupa rayuan tentang hasil dari sebuah kegiatan ketika mereka bisa mencapai itu salah. Jadi saya kemarin menyampaikan ke teman saya kebetulan, Pak Nun Sewu kalau di ini mungkin tambahan ilmu kami, saya sebagai calon guru penggerak kemarin itu diberikan ilmu tentang miskonsepsi tentang disiplin positif Pak. Nah di situ ternyata kita mengiming-imingi anak supaya mereka mau itu tidak boleh Pak. Terus gimana Pak? Biarkan mereka tumbuh berkembang sesuai dengan kemauannya. Terus gimana Pak kalau tidak ada yang ikut? Ya paling kan tidak dari semua dari satu kelolaan tidak ada yang mau ikut, kan tidak mungkin. Intinya kita tidak boleh mengiming-imingi mereka atau menstimulus mereka, memberi rangsangan dengan
nanti kalau tak ajak ke Banyu Biru seperti itu. Nah, berikutnya, oh, nggak boleh nyogok, bener. Jadi kayak kita di dalam kelas itu nanti ya, yang bisa menjawab tak kasih permen atau tak kasih uang wis. Nah, itu ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Berikutnya, Oma Bu Yuli yang tadi yang stimulus 3. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi begini, mohon maaf gini, saya tak baca sebentar. Saya tidak kelihatan juga Pak. Mohon maaf, ragu dekat saya. Jadi membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya gini, bahwa ketika kita menerima kritikan itu bukan berarti kita menghakimi, bukan. Jadi justru kalau kita ambil positifnya itu dapat menguatkan kita. Kita mengetahui bahwa kelemahan kita itu seperti ini, makanya kita ambil positifnya saja. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua itu cenderung memaksakan putra putri kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, terus itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi dalam artian kecuali kalau kegiatan itu positif atau baik, kita memaksakan, terutama soal ngaji kita memang wajib, sholat terutama itu kita wajib memaksakan mereka. Tapi kalau hal-hal yang istilahnya itu sekiranya anak itu menolak, mungkin ayo kita belikan es krim, itu ya itu jangan, karena berhubungan kesehatan Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya Bu Yuli. Baik, mungkin dari guru atas tadi saya minta satu saja tentang barang yang dicintai tadi ya. Ibunya mungkin Pak Ustadz. Barang yang dicintai tadi jenengan apa, saya ingin tahu Pak. Iya. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimintai untuk berpendapat sama penyaji. Yang pegangan tadi itu ya. Yang pegangan tadi itu saya ibaratkan megang emas. Emas ada sesuatu yang sangat berharga. Ya. Andai kata ada orang yang memaksa, maka saya lihat tujuannya apa. Saya lihat tujuannya. Kalau memang tujuannya bagus untuk demi pengembangan agama, saya biarkan. Memang itu sebuah keharusan. Tidak saya pegang selamanya, tidak. Kecuali masalah prinsip. Kalau masalah prinsip harus. Jadi kalau megang itu benda apapun yang kalau memang orang lain membutuhkan, tapi ini demi kemaslahatan, saya biarkan. Sama aja dengan ilmu. Kita punya ilmu, dipegang, kita diamalkan. Kita yang kena zalim. Katanya ibu agama itu. Itu Pak ya. Terima kasih. Waduh, ini sangat mendalam Bu. Saya ilmunya tidak nutut kalau seperti ini. Karena terus terang Pak Zaini ini teman saya S1 Pak Zaini. Jadi kalau saya senang kalau bareng dengan Pak Zaini, karena menurut saya beliau ini seperti pemikirannya filosofis orangnya. Jadi saya kadang mendengarkan petuanya beliau ini ya ngeri-ngeri sedap, ekstrim sebenarnya menurut saya. Tapi terus terang Pak, memang
dulu saya panggil Pak dosen Pak Zaini karena ilmunya itu lebih tinggi dari dosen. Jadi saya kalau sering ketemu itu Pak dosen ojo ngono gitu. Jadi merupakan salah satu tokoh yang menurut saya kagumi karena pendapat dengan beliaunya serta pemikirannya itu di luar nurul kalau menurut saya. Jadi saya tidak nutut kalau mikir. Oke, berikutnya. Oh ini begini ya. Bagaimana seorang merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, People Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi gini Bapak Ibu, seperti yang kami laksanakan seperti sekarang ini. Jadi kami ingin membuat perubahan di dunia pendidikan, makanya kami mencoba keberuntungan untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak dengan harapan ilmu yang belum kami ketahui tentang kemajuan pendidikan itu dapat kami ketahui. Kemudian kita sudah melakukan pengimbasan juga ke lembaga, terutama yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita tidak boleh memaksakan kehendak karena mereka punya prinsip, kata Pak Zaini tadi, kecuali untuk kemaslahatan itu. Yang berikutnya adalah ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita sebagai pendidik harus mencerminkan keteladanan kepada siswa. Memang setiap siswa itu karakternya tidak sama Bapak Ibu. Saya terus terang juga kadang sifat jengkel kepada anak-anak itu ketika tidak mau menuruti kemauan kita itu muncul kadang-kadang secara spontan gitu Bapak Ibu ya. Tapi ternyata dalam pembelajaran CGP ini banyak hal yang menurut hasil pembelajaran kami itu kita merasa jengkel ke murid itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi beberapa hal positif sudah saya imbaskan ke lembaga saya, nah terutama tentang kedisiplinan, terus proses belajar di kelas. Jadi proses belajar di kelas itu selama ini kita terus terang melakukan pendekatan teacher center. Jadi guru itu sebagai pusatnya informasi. Tapi sekarang kita rubah perlahan-lahan dengan pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi terutama yang paling baru adalah metode berdiferensiasi. Jadi di situ kita memang kesulitan awalnya Bu, tapi insya Allah lama-kelamaan menjenengan bisa beradaptasi tentang metode berdiferensiasi karena ada 3 macam itu metode yang atau perangkat pembelajaran yang akan Anda terapkan. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya Bu Yuli. Nah ini teori kontrol. Teori kontrol pada dasarnya yaitu kita tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika mereka tidak mau melakukannya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu ya memaksakan murid, ayo kamu harus mau, tidak boleh Bapak Ibu. Berdasarkan teori kontrol. Yang berikutnya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku mereka, hal ini terjadi karena murid-murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi kita tidak tahu bahwa selama ini kita memaksakan murid, ayo nak, kamu pasti bisa, itu apa namanya, masuk dalam teori kontrol ini Bapak Ibu. Jadi sebuah dari anak-anak itu
kita tidak tahu bahwa kita sedang mengontrol mereka dengan kalimat sedikit memaksa seperti itu. Nah, di sini murid-murid pun juga mereka membuka peluang bahwa saya ini sedang dikontrol sama Pak Guru atau sama Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah di sini maaf Bu, maaf saya tidak kelihatan gitu. Ini belum. Nah, sekali lagi ini. Nah, di sini stimulus itu atau rangsangan. Nah, stimulus respon. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama menurut stimulus responnya. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita tidak sama atau berbeda realitasnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi cara pandangnya sudah tidak sama. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang diminta, bukan kita memaksa, tapi kita yang diminta untuk untuk memahami pandangan tersebut. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya, tadi Pak Samsul karaoke bagi mungkin tetangga atau beberapa orang itu buruk mungkin ya Bu ya. Tapi Pak Samsul punya tujuan sebenarnya melakukan itu. Maaf Pak, saya karaokean karena saya agak sedikit pusing Pak, ingin meluapkan kekesalan saya seperti itu. Dengan karaoke mungkin permasalahan atau beban yang selama ini saya pikul itu mungkin sedikit berkurang. Sekaligus saya juga menyalurkan bakat saya seperti itu. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita tidak bisa memaksa murid kita sesuai dengan kemauan kita selama ini. Berikutnya, pemaksaan pada saat ada pada saat bujukan gagal. Nah ini Bapak Ibu. Yowis, nah ini kejadian di kelas saya. Saya ngomong sama anak-anak, nah ini bahasanya kurang. Saya nggak mau Pak Guru. Terus kalau kamu nggak mau, saya ngandalkan siapa? Nah kalimat seperti itu itu kan akhirnya dari perayuan itu gagal, akhirnya kita memaksa mereka. Apa bapakmu tak suruh ikut baris? Apa ibumu tak? Saya akan keluar kalimat seperti itu karena mereka dengan segala perayuan kita itu gagal. Akhirnya kalimat terakhir memaksa wis. Musuh saya satu RT ini tak jadikan baris, tak ajak lomba seperti itu. Berikutnya, mulai berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, mulai berpikir menang dan menang. Jadi kita melakukan pekerjaan itu tentu punya tujuan. Kalau gagal bagaimana Pak Guru? Ya kita coba lagi. Jadi seperti kata kegagalan adalah sesuatu yang tertunda seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya ini. Nah di sini saya kasih judul Mari Dulu. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif atau apakah masih perlu ditinjau ulang? Apa sih sesungguhnya disiplin itu? Nah, di sini sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Atau apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita merasa untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Saya ambil contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Saya berkendara, terutama istri saya. Jadi istri saya itu meskipun kemana-mana jauh dekat karena sudah biasa pakai helm. Nah itu tidak mau
enggak wis saya pakai helm. Nah, karena apa? Menurut jenengan sebagai bentuk apa? Kedisiplinan. Karena apa resikonya kalau karena apes itu tidak ada di tanggal atau di kalender. Suatu ketika kebetulan itu istri saya jatuh tepat berada di sebelah barat rumah, itu jatuh sendiri. Nah, dia kan biasa pakai helm sampai kacanya itu pecah, kaca depan, terus di sini memar. Itu padahal sudah pakai helm. Nah, tapi karena dia ingin menghindari rasa sakit dengan memakai helm waktu jatuh kejadian waktu itu, akhirnya dia terselamatkan. Kemudian ini terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Apakah Bapak Ibu pernah? Mungkin ketika kita membina anak-anak untuk lomba, ya, terus mereka alhamdulillah berhasil, otomatis kan kita mendapatkan pujian, terutama dari atasan, selain dari teman kita semua. Yang berikutnya, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu tentang disiplin. Nah, untuk mendapatkan uang seperti yang tadi saya sampaikan, saya pernah mengambil contoh di kelas saya. Itu begini, anak-anak saya ambil rangsangan atau stimulus bagi mereka. Tak lihat setiap dalam beberapa hari, dalam 1 minggu ini petugas piketnya itu ada beberapa hari itu yang kerjaannya itu kurang sempurna. Jadi cuma disapu, cuma jalannya saja, di bawah meja atau kursinya itu tidak disapu. Akhirnya saya kasih stimulus bagi mereka. Ini Miss, kira-kira nanti ketika jadwal piket yang merasa, nanti tak lihat ya nilainya, yang merasa paling bersih tak kasih tanda bintang. Jadi kita tidak merupakan barang, tak kasih tanda bintang. Fungsinya untuk apa Pak? Ya itu untuk memacu semangat yang lain bahwa mereka bisa untuk melakukan seperti itu, sebuah kebanggaan menurut mereka. Jadi saya mencoba untuk stimulus. Berikutnya nah ini makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di benak Anda? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, seperti tadi melanggar lalu lintas, tidak pakai helm, itu bentuk ketidakdisiplinan. Terus padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini namanya miskonsepsi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya gini Bu, kadang kita takut dengan kata disiplin itu sedikit memaksa. Contohnya saya ambil lagi siswa saya, itu ada saya punya siswa satu ini kalau datang terlambat. Jadi saya tanya, terus saya melakukan pendekatan, ternyata alasannya tidurnya terlalu malam karena bapaknya kerja, tidak ada yang mengingatkan, ibunya tidur duluan, akhirnya anaknya meluyur sampai malam. Nah, akhirnya saya berikan pemaparan bahwa tindakanmu merupakan bentuk ketidakdisiplinan. Nah, iya Pak Guru, saya memang sering terlambat. Nah, enak apa enggak? Kamu merasa nyaman apa enggak? Tidak Pak Guru, saya malu, saya datang terlambat itu saya malu di depan teman-teman. Nah, memang bentuk disiplin itu kadang memaksa. Kadang kita anak-anak yang santai aja Pak Guru, gitu bisa. Kita punya ketentuan atau peraturan seperti itu.
Berikutnya pilih. Nah, di sini bahwa pendidikan kita Ki Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita harus memberikan contoh dulu. Kita sendiri ini disiplin apa tidak, self itu artinya sendiri. Kita membenarkan diri kita sendiri sebagai contoh keteladanan bagi siswa. Itu sesuai dengan pemikiran Ki Dewantara cetakan kelima 2017 halaman 470. Berikutnya begini. Nah, di sini definisi kata merdeka yang sudah disampaikan oleh Ki Dewantara. Merdeka itu jarwannya noramu lepasing pangleh nging ugo kuat kuoso aman diri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita diberi keleluasaan, tapi dengan beberapa ketentuan. Dalam pandangan Diana Gosen juga mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline tahun 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Berikutnya begini. Nah, di sini disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid sehingga menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, kalau kita menanamkan motivasi disiplin kepada siswa itu agar mereka bisa menghargai diri sendiri dan juga nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya. Ketika murid-murid sudah memiliki motivasi, maka akan berdampak jangka panjang dan tidak akan mudah terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Saya pernah juga menerapkan seperti ternyata di pendidikan guru penggerak itu ada. Jadi apa namanya? Saya menerapkan anak-anak, kamu ini sudah kelas 6 sebentar lagi lulus. Masuk kamu mau memberikan contoh atau tindakan kamu itu yang bisa dicontoh adik-adik kelasmu. Seperti apa Pak Guru? Membuang sampah anak kamu sembarangan. Itu adik kelasmu lihat. Dan itu suatu ketidakdisiplinan untuk tidak disiplin. Akhirnya mereka lambat laun mulai berubah. Terus saya juga mengadakan program yang kebetulan dengan Bu Iftahul Jannah di GPR Angkatan 7. Jadi mereka saya ajak untuk membuat inovasi dengan cara memilih sampah botol atau gelas plastik bekas yang endingnya nanti kita jual ke tengkulak atau tukang pengepul. Nah, situ hasilnya gimana? Hasilnya nanti saya kumpulkan uangnya, saya tabungkan di sekolah. Di akhir tahun uang hasil penjualan tersebut saya bagikan ke anak-anak. Jadi dengan anak-anak ini hasil penjualan barang bekas kemarin terkumpul sekian. Akhirnya mereka senang bahwa mereka sudah bisa berubah. Berikutnya pilih. Sudah selesai ternyata. Mungkin ini beberapa pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11 sebanyak 5 orang CGP ya, angkatan 11 kelas 99A. Jadi dari kegiatan berbagi praktik baik tadi, suasananya juga hidup ya, ada umpan balik dari audien walaupun tadi didominasi oleh Pak Huzaimi karena memang beliau ini adalah salah satu guru yang benar-benar memahami secara detail ya murid-murid, mulai dari murid yang terbaik sampai murid yang bermasalah. Jadi beliau sangat detail dan beliau juga sering berbagi praktik baik bersama guru-guru senior yang lainnya. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan seperti Pak Ali, kemudian Abadin itu tidak memiliki praktik baik, tidak. Hanya saja tadi beliaunya memang mungkin canggung dan sungkan seperti itu ya. Jadi mohon maaf. Namun tadi kegiatan berbagi praktik baiknya sudah bagus sekali. Dan bila kami menarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan CGP, ini intinya, kesimpulannya, kita sebagai seorang pendidik itu tugas utama kita yang diinginkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro itu yang pertama adalah menuntun murid agar apa yang dicita-citakannya itu bisa terselamatkan dengan perasaan yang bahagia. Dunia pendidikan itu tidak bisa instan. Ya, apa yang kita lakukan, praktik baik apa yang kita sampaikan, budaya positif apapun yang kita berikan kepada murid kita itu tidak akan secara instan terlihat dalam kurun waktu sebulan, setahun, atau 2 tahun. Tetapi ini dunia pendidikan berproses seperti itu. Jadi tugas utama kita sebagai pendidik menuntun murid, menebalkan laku anak. Yang kedua, ingat, Allah melahirkan kita ke dunia bukan berarti kita ibarat kertas kosong, tidak. Tetapi kita sudah punya potensi. Ya, potensi. Ketika kita mau belajar tengkurap, ya bayi itu punya potensi. Ketika seorang anak bayi belajar mau berbicara, ya itu jadi dia terlahir sudah punya potensi. Tinggal kita sebagai orang tua di rumah bagaimana caranya agar anak ini bisa tumbuh, agar anak ini bisa berbicara tepat pada waktunya, tidak ngaset ya dari usianya, seperti itu. Di sekolah pun guru sebagai pengganti orang tua itu menebalkan laku muridnya. Seperti yang sudah disampaikan kepada tadi oleh Bapak Samsul, ya, kemudian oleh Bu Nila, bahwa anak itu bisa menciptakan keyakinan kelas. Artinya dia bisa menumbuhkan keyakinannya seperti itu. Nah, menumbuhkan keyakinan kelas pada dirinya itu sama dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Sebetulnya anak itu tidak mau berbuat seperti itu. Saya tidak mau. Saya kalau misalnya disuruh memilih, saya tidak akan memilih terlahir seperti ini. Terlahir di dalam lingkungan keluarga yang nun sewu, broken home, ya. Broken home, sering ditinggal bapak ibu, kurang kasih sayang, itu memang nanti menjadi faktor penyebab anak di sekolah cari perhatian gurunya, cari perhatiannya murid. Itu modelnya macam-macam. Kadang ada yang sampai betul-betul menguji kesabaran kita sebagai guru. Kalau kita tidak sabar-sabar, tidak serantan, tak omes katanya bahasa Inggris timuran ya, itu kita langsung biasanya
ya pakai bentakan, bahkan kalau sudah tidak seratan, kok murid iki makin lama makin dibiarkan, kok tambah seperti ini sikapnya ya, kok tambah nget-nget, gel-geli, ya, lu tampelin lagi ceplos gitu, akhirnya Pancasila yang moro ya, ini yang tidak diharapkan di dalam kurikulum Merdeka ini adalah perilaku yang seperti itu. Ya, insya Allah dari kita dengan banyak belajar itu kita akan bisa seperti ini, berubah sedikit demi sedikit. Karena sejatinya pendidikan itu berproses. Ya, kita di sini di program guru penggerak, guru-guru yang sudah lolos di program guru penggerak itu memang dilatih untuk bersabar, menjadi guru yang sejati sabar. Pada hakikatnya sabar maning, muntap sabar, ya seperti itu. Terus bagaimana kalau murid kita tidak pinter? Bapak Ibu jangan menuntut murid pinter, karena pinter dan juga lakunya murid itu bagian dari hasil ikhtiar kita. Kita hanya bisa mengusahakan, menuntut, menebalkan laku anak dan menumbuhkan motivasi intrinsik seperti yang disampaikan oleh Bu Dia tadi pada materinya, juga Bu Gita dan juga Pak Adi. Ya, itu bagian dari menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau ada masalah dipanggil, ya. Bolehkah Bu kita sebagai guru menjadi posisi kontrol sebagai teman? Boleh. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita dengan anak. Kalau anak tidak ada yang tadi posisi kontrol sebagai teman, anak tidak akan keluar curhatan hatinya. Ya, Pak Huzaimi, Bu Nadiro, Pak Ali, ini adalah contoh-contoh guru di Wates 3 yang memiliki posisi kontrol sebagai teman paling dekat dengan anak-anak. Sehingga anak-anak itu wajar kalau misalkan kepada guru itu ngalem. Karena mungkin apa? Tadi kunjungan rumah, pendekatan kepada wali murid ditanyakan. Itu juga bagian dari kita menumbuhkan motivasi anak. Pak Guru, engkau ntar kebungko, engkau gelap mareh melakukan bla 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 bla, ternyata engkau tek tokol, engkau tek gigirin, malah engkau yang taren kebungko. Omong apa ya bintang emak? Bicara apa ya dengan ibuku, bapak guruku? Anak itu pastinya yang tadinya pengen endang-endang bermain, mereka enggak, mereka akan menyelinap, bersembunyi di balik kelambu atau gorden, mendengarkan perbincangan orang tuanya dengan gurunya. Seperti itu. Nah, itu tidak akan selesai besok. Besok misalkan ada apa lagi yang terjadi, ulahnya lain lagi. Karena disitulah Bapak Ibu, kita dituntut untuk berproses bersama dengan mereka. Hasilnya tidak akan kelihatan sekarang, tapi besok setelah 10 tahun lagi, jika karakter-karakter positif itu ditanamkan, insya Allah guru bergerak Indonesia maju. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin tanya jawab? Tidak ada? Cukup? Nah, baik, karena waktunya sudah ya, kita buka satu pertanyaan atau mungkin satu masukan ya, kita buka satu saja dari Bapak Huzaimi yang saya hormati. Monggo Ustaz. Sudah habis sama. Mumpung masih di sini, sama-sama curhat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti JGP, utamanya pada Ibu Kepala Sekolah Bu Ari Kurniawati yang saya banggakan. Ini ada sedikit, mungkin ini sebagai wacana
atau memang nanti bisa diimplementasikan. Pengalaman saya mengajar itu bukan hanya mengutamakan masalah didaktik dan metodik serta pedagogik yang ada, tidak. Tapi apa? Kita mengambil daripada ulama-ulama dulu. Kalau anak itu sudah dipegang hatinya, insya Allah manut. Itu. Kemudian saya baca dengan apa ya? Dengan fenomena yang ada. Dulu tidak ada yang namanya murid, mahasiswa demo di depan bapak ibu guru. Sekarang ada. Dan tidak ada dulu yang namanya santri demo ke kiai, tidak ada. Tapi sekarang di mana-mana ada. Terus yang salah itu siapa? Yang salah itu siapa? Apa memang zamannya? Apa memang sistemnya? Saya punya keyakinan, berkesimpulan, memang anak itu harus yang direbut pertama adalah hatinya. Hatinya. Saya terang, Bu Adi sudah tahu, Bapak Ibu guru yang ada tahu. Anak-anak itu kalau saya tangani, insya Allah banyak manutnya. Sampai-sampai ada satu guru bilang ke saya kan punya apa Pak Jenny? Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya bacakan, ya kayumu, ya kayuku, begitu ya. Tapi kenapa kalau setiap ngajar, bukan setiap, kadang-kadang seminggu sekali saya cerita tokoh-tokoh pendidikan pada zaman dahulu. Saya ceritakan. Pernah cerita saya Uwais Al-Qurni, bagaimana dia taat sampai dia mencapai derajat yang paling tinggi pada zaman Rasulullah. Apa dia? Karena dia taat kepada orang tua.